Shalom, kami para pelayan jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Kiranya ibadah kita hari ini membawa sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita demi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai ibadah kita hari ini. Kita memasuki saat teduh dan berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber damai sejahtera dan kasih yang melimpah dalam hidup umat-Mu. Jadikanlah kami pembawa damai di tengah-tengah dunia yang penuh dengan perebutan dan pertikaian. Pakailah kami sebagai alat anugerah-Mu untuk menyatakan kasih-Mu kepada sesama kami. Lindungilah hamba-hamba-Mu terhadap tipu daya iblis yang hendak memperangkap dan menjerumuskan kami ke dalam dosa dan keputusasaan. Pimpinlah dan lindungilah kami di dalam perjalanan hidup kami, di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kita hari ini yang tertulis dalam Keluaran pasal 18 ayat 17 sampai dengan ayat 23, dan marilah kita baca secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dan marilah kita saat teduh sejenak untuk menyesali segala kesalahan dan dosa kita, dan memohon untuk memberi kita pengampunan.
Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan-Mu telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan pengampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar hidup dalam damai sejahtera dengan Engkau dan dengan sesama kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan mulia, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru di dalam minggu kita hari ini, yang tertulis dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat 39. Beginilah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin.
marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Berita jemaat untuk Minggu 11 Oktober 2020. Yang pertama, yang melayani kita di ibadah video YouTube pada hari ini yaitu Amang Pendeta J. Lubis MTH. Yang kedua, ibadah video YouTube. Pada hari ini Minggu 11 Oktober 2020 kita akan beribadah melalui video YouTube yang akan dipimpin oleh Pendeta J. Lubis MTH. Ibadah akan dipandu jemaat sektor secara bergiliran. Yang ketiga, ibadah video sekolah minggu. Pada hari ini Minggu 11 Oktober 2020 kita akan beribadah melalui video sekolah minggu yang akan dipandu oleh guru-guru sekolah minggu. Yang keempat, anak lahir. Telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan pada hari Sabtu 5 September 2020 bagi keluarga Bapak R. Sitompul, Borumanulang, Sektor 3, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang kelima, rapat evaluasi proja. Rapat evaluasi proja dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Oktober 2020 masuk pukul 10 WIB bertempat di gedung sekolah minggu. Diminta kepada semua majelis agar menghadirinya. Dan berita jemaat ini sekaligus sebagai undangan. Yang keenam, katesasi. Kelas katesasi CD tahun ajaran 2020-2021. Di jemaat kita akan dimulai belajar pada hari Minggu 18 Oktober 2020. Bagi anak warga jemaat yang akan mengikutinya, agar mendaftar dengan membawa surat pengantar dari penatua sektor masing-masing yang dilengkapi dengan fotokopi surat baptis. Yang ketujuh, penambahan penatua. Dalam rangka memenuhi pelayanan di tengah-tengah jemaat GKPI Air Bersih, maka perlu menambah calon penatua bagi sektor 2 sebanyak 3 orang dan sektor 4 sebanyak 2 orang. Berkaitan dengan itu, agar sektor yang dimaksudkan di atas melakukan penjaringan untuk menjadi penatua dengan kriteria batas usia maksimal 55 tahun serta telah terdaftar sebagai anggota jemaat GKPI Air Bersih minimal selama 5 tahun. Yang kedelapan, pembinaan majelis. Pembinaan majelis GKPI Jemaat Khusus Air Bersih akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 17 WIB bertempat di gedung gereja. Yang kesembilan, persembahan ketiga. Pada hari ini Minggu 11 Oktober 2020 kita melaksanakan persembahan ketiga untuk kebutuhan Natal jemaat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, perlu kami sampaikan bahwa pada saat ini, dari mulai minggu lalu kita sudah melakukan ibadah melalui video YouTube. Juga perlu kami sampaikan bahwa
segala sesuatu peralatan dan perangkat ini semua difasilitasi oleh Bapak Edwin Lumangaol sebagai pemilik Radekom dan Bapak Penatua Effendi Lumangaol sebagai pemilik LG Electric. Jadi saya atas nama PHJ dan seluruh jemaat GKPR Bersih mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan bantuan daripada Bapak-bapak sekalian yang telah mensukseskan kita dapat beribadah melalui video YouTube. Semoga Tuhan memberkati bapak-bapak yang telah memberikan sumbangsinya. Demikian berita Jemaat kita pada hari ini. Terima kasih, salam. Jemaat yang terkasih, baiklah kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Segala hormat puji kami sabdakan kehadirat-Mu, ya Tuhan Allah Bapa kami yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Bapa yang baik, kami panggil, kami sebut, dan kami undang nama-Mu Bapa, di dalam nama anak-Mu Sang Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, sendengkanlah telinga-Mu. Pada siang hari yang indah ini Bapa, kami boleh bersekutu beribadah di dalam melalui ibadah video YouTube. Bapa yang baik, baiklah Tuhan seluruhnya kami para pelayan yang boleh ikut beribadah pada kesempatan ini Bapa, agar kiranya apapun yang kami lakukan, perkenankan kami Bapa, agar kiranya persekutuan kami ini menjadi persembahan kami yang harum di hadapan-Mu. Mampukan kami Bapa, agar kiranya persekutuan kami ini, walaupun melalui ibadah video YouTube, kami yakin dan percaya Bapa, jemaat-Mu khususnya GKP Air Bersih, boleh bersuka cita damai sejahtera yang datang daripada-Mu, sehingga kami Tuhan rindu untuk tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sebagaimana warta jemaat yang boleh kami pandangkan pada siang hari ini, kami angkat dan kami panggil Bapa kembali ke hadapan-Mu, agar kiranya Bapa boleh mengurapi dan menyertainya. Bapa yang baik, pada siang hari ini kami boleh melaksanakan ibadah YouTube, dan juga Tuhan anak-anak kami sekolah minggu juga melaksanakan Tuhan ibadah melalui video sekolah minggu pada siang hari ini. Bapa, satukan hati dan pikiran kami, agar kiranya persekutuan kami ini menjadi sukacita di hadapan Bapa. Bapa yang baik, kami mengucapkan terima kasih Bapa, Engkau telah boleh mengaruniakan seorang anak perempuan kepada keluarga RC Tumpul Borumanulang. Biarlah Bapa bertumbuh kembang besar anak-anak itu, kami serahkan kepadamu Bapa, agar kiranya sukacita Bapa, orang tuanya dan juga anak kepada mereka. Tuhan Yesus, sebagaimana Tuhan rencana daripada program gereja kami Bapa, di mana Tuhan pada hari Minggu tanggal 10 Oktober hari Sabtu kami akan melaksanakan pembinaan majelis GKPI di gereja ini Bapa. Sedemikian juga pada minggu berikutnya Bapa, kami akan melaksanakan rapat evaluasi proja yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober. Bapa yang baik, biarlah Tuhan kami para pelayan hamba-Mu, khususnya para majelis dan penatua Bapa, Engkau mampukan kami, Engkau beri kami pekerti Bapa, supaya kami boleh mengerti apa sesungguhnya arti panggilan tugas kepada kami, sehingga apapun Tuhan tugas kami muliakan nama-Mu. Baiklah kami Tuhan, Engkau bolehkan mampukan agar kiranya kami Tuhan boleh semakin mendekatkan diri kepada-Mu. Tuhan Yesus, kami bawa juga Tuhan doa dalam rencana anak-anak kami kelas KTACCD, di mana akan kami mulai belajar pada hari Minggu 18 Oktober. Bapa yang baik, biarlah Tuhan rencana kami menjadi rencana-Mu juga,
Sedemikian juga Tuhan anak-anak kami Engkau perkenankan Bapa, supaya mereka semakin didewasakan, dimampukan untuk boleh belajar kelas katekisasi. Secara khusus Bapa yang baik Tuhan Yesus Kristus, kami mohon doa kehadirat-Mu, di mana Tuhan dalam rangka memenuhi pelayanan di tengah-tengah jemaat air bersih, kami Tuhan memerlukan penambahan calon penatua, khususnya bagi sektor 2 dan sektor 4. Bapa yang baik, biarlah Tuhan bertambah-tambah orang yang bersuka cita, yang boleh Tuhan bekerja sukacita melayani, bekerja di ladang-Mu yang mulia itu. Itulah harapan dan pujian kami Bapa, agar kiranya Tuhan Engkau ketuk hati mereka, Engkau bicara ke mereka Bapa secara Rohul Kudus, agar semua saudara-saudara kami Bapa dengan sukacita boleh ikut bertambah-tambah orang bilangan yang bekerja di ladang-Mu. Itulah harapan kami Bapa. Bapa yang baik, kami serahkan seluruh persekutuan doa kami ini Bapa. Secara khusus Bapa, orang tua kami, saudara-saudara kami, jemaat kami yang boleh beribadah dalam rumah masing-masing, ke tangan pengasihan-Mu kami serahkan Bapa, agar kiranya persekutuan kami ini Bapa semakin sukacita, damai, sejahtera. Bapa, secara khusus kami bawa Tuhan nama keluarga kami dalam keadaan sakit, yang sekarang ini Tuhan dalam keadaan perobatan sakit. Amang B Pakpahan, Inang Nyonya Huta Suit, Buru Simanjuntak, dan keluarga kami Amang Anton Pasaribu yang sekarat ini terbaring di tempat tidur dalam keadaan sakit. Bapa, mampukan Tuhan para medis dan obat apapun yang Tuhan dikonsumsi, agar kiranya semakin pulih keluarga kami, orang tua kami yang dalam keadaan sakit, sehingga Tuhan pada hari yang hari akan datang kami semakin dimuliakan Tuhan, bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan hamba-Mu Amang Pendeta akan membacakan firman sebagai renungan khotbah yang indah kepada kami. Bapa, ingatkan kami Bapa sesuai dengan tema yang akan difirmankan, agar kiranya kepemimpinan yang menjadi hamba, baiklah kami Tuhan menjadi pemimpin yang dalam pemimpinan perdamaian dan persaudaraan, dimanapun kami Tuhan sebagai pemimpin, baik dalam pekerjaan kami, baik dalam gereja-Mu yang kudus, baik dalam tugas kami sehari-hari. Terkhusus Bapa, kami sebagai pemimpin dalam rumah tangga kami masing-masing. Mampukan kami Bapa Tuhan sebagai hamba-Mu untuk boleh menjadi pemimpin persaudaraan, pemimpin sukacita yang akan boleh Engkau berkati kami Bapa. Dimuliakan, dikuduskan nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan persekutuan kami ini Bapa yang akan ditabirkan oleh firman-Mu, renungan khotbah yang indah. Pada siang hari yang indah ini kami sukacita Bapa, damai sejahtera yang datang daripada-Mu. Itulah yang kami harapkan Bapa. Tuhan Yesus, sesungguhnya begitu banyak yang ingin kami pinta kehadirat-Mu, tapi tolong Bapa, sempurnakanlah doa kami ini, hapuskanlah dosa-dosa pelanggaran kami, supaya kami boleh dimampukan untuk menerima berkat yang akan Kau berikan kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan pada siang hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Sejahtera dari Allah Bapa
yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah kiranya menyertai dan memberkati hatimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengar firman Tuhan yang diambil dari Markus 10 ayat 35 sampai ayat 45. Demikian firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemimpin dan yang dipimpin, dua hal yang selalu silih berganti diperankan oleh manusia. Jika seseorang tidak di pihak pemimpin, berarti dia berada di pihak yang dipimpin. Tetapi ketika dia kembali ke rumahnya, ia yang menjadi pemimpin. Jadi pemimpin dan yang dipimpin dapat berhasil jika dilakoni dengan setia, taat, dan rendah hati. Seperti tema khotbah kita hari ini menyuarakan,
yaitu kepemimpinan yang menghamba. Atau hal ini dapat diartikan lagi pemimpin yang berhati hamba. Kalau kita berbicara tentang hamba, itu dapat diartikan mengabdi, bekerja, berjuang, berbuat, dan rendah hati hanya untuk menyenangkan daripada tuannya. Demikian jugalah seorang pemimpin harus hadir menjadi pembawa keberhasilan, pembawa kemenangan terhadap yang dipimpin. Mengapa? Karena pemimpin itu identik dengan mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan melatih menjadi berhasil dan menjadi pemenang. Sama seperti Tuhan Yesus, Dia hadir untuk memenangkan umatnya. Dia hadir untuk memenangkan orang percaya dari kuasa iblis, maut, dan dosa. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya mengalami kehidupan dan mengalami keselamatan. Melalui nas ini Tuhan Yesus mengetengahkan ada dua praktek kepemimpinan yang selalu terjadi di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan ini. Hal yang pertama digambarkan oleh Tuhan Yesus adalah dunia ini mengandalkan kuasanya dengan tangan besi untuk memimpin dan memerintah. Atau hal itu dikatakan tadi pada ayat yang ke-42 kepada kita, tetapi Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya dengan menjalankan kuasanya dengan kekerasan. Kemudian yang kedua dikatakan adalah kepemimpinan yang menghamba, yaitu siapa yang mau menjadi besar hendaklah menjadi hamba kepada semuanya. Siapa yang mau menjadi besar dikatakan hendaklah menjadi hamba kepada semuanya. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus Kristus mendengarkan permintaan daripada Yakobus dan Yohanes soal jabatan, soal kedudukan di sebelah kanan dan sebelah kiri Tuhan Yesus, justru Yesus menolak. Yesus tidak mengiyakan permintaan daripada Yakobus dan juga Yohanes soal duduk di sebelah kiri Yesus dan juga di sebelah kanannya. Mengapa? Karena Yesus mau mengetengahkan, mau mengatakan, mau menyerukan bahwa soal kepemimpinan itu bukanlah soal status, bukanlah soal jabatan, tapi soal fungsi dan manfaat. Mengapa? Karena di mana ada fungsi, di mana ada manfaat, itu sangat mahal dan sangat berguna dan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, menurut firman Tuhan hari ini, ada beberapa ciri-ciri pemimpin yang berhati hamba, pemimpin yang menghamba. Melalui nas ini dikatakan yang pertama adalah harus menjadi pelayan. Inilah yang menjadi ciri dan karakter pemimpin yang menghamba, dikatakan harus menjadi pelayan. Tuhan Yesus dengan tegas menyatakan bahwa jika seseorang menjadi besar, menjadi hebat, menjadi sukses dan luar biasa dalam kehidupannya, dikatakan harus berbeda dari kepemimpinan dunia yang menyatakan tangan besi atau kekuasaan yang keras.
tetapi kepemimpinan yang mendatangkan hal yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan ini dikatakan hendaklah menjadi pelayan. Jadi kepemimpinan itu adalah pelayanan. Mengapa? Di mana-mana kita dapat melihat baik itu persekutuan rohani, usaha, pekerjaan dan pelayanan, jika dinyatakan di situ pelayanan yang bagus, pelayanan yang prima, pelayanan yang baik, pasti berhasil, pasti sukses dan pasti menjadi besar. Coba kita berenung sebentar di tengah-tengah kehidupan kita. Mengapa kita berani menyimpan uang kita sebanyak-banyaknya di bank? Bahkan kita berani menyimpan surat-surat yang sangat penting di dalam kehidupan kita atau surat harta-harta kita sekarang ke bank. Bahkan kita sekarang lebih percaya kita menyimpan uang kita di bank daripada di rumah. Padahal kita tidak mengenal siapa pemilik bank itu. Siapa yang menjadi direkturnya, siapa yang menjadi bendaharanya, siapa yang pemegang kasnya, atau siapa kasirnya. Tapi mengapa kita berlomba-lomba untuk mempercayakan uang kita, mempercayakan harta kita ke bank? Bahkan di rumah kita disertai ketakutan kalau ada uang di rumah. Takut ini, takut ini, takut ini. Jawabannya adalah karena bank memberikan pelayanan yang terpercaya kepada publik, kepada orang banyak. Sehingga dengan pelayanan yang demikian, kita menjadi percaya dan mempercayakan uang, bahkan surat-surat harta kita kepada bank seperti yang terjadi sekarang ini. Bahkan kita bayar lagi bank ketika kita menyimpan uang kita melalui administrasi. Bahkan kita akan membayar soal pajaknya, soal biayanya untuk supaya uang kita atau surat-surat disimpan mereka. Bahkan uang kita dengan leluasa dipergunakan oleh bank. Di situ. Jadi di situ dapat kita lihat soal pelayanan yang prima, pelayanan yang baik. Jadi di mana ada pelayanan yang baik, pelayanan yang prima, diyakinkan di situ akan terjadi kesuksesan, akan terjadi hal-hal yang besar di tengah-tengah kehidupan ini. Bahkan harus kita akui di mana pelayanan yang prima, pelayanan yang terpercaya hadir, maka tempat itu, komunikasi itu, persekutuan itu, pribadi itu akan menjadi idola dan istimewa dalam kehidupannya dan juga bagi yang dipimpinnya. Itulah sebabnya dikatakan kepemimpinan yang menghamba itu harus memiliki hati seorang hamba. Hati yang penuh dipercayai, hati yang penuh dengan pengabdian dan memberi kepercayaan kepada yang dipimpinnya, sehingga mendatangkan dan memberikan hal yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan ini. Dimanapun ada pelayanan yang terbaik, itu tetap menjadi idola dan juga menjadi hal yang dicari dan juga digeluti oleh manusia. Yang kedua dikatakan pemimpin yang menghamba itu harus melayani. Ini yang kedua, melayani. Padahal kalau dikatakan soal melayani, bisa kita berpikiran itu menjadi pekerjaan yang rendah, pekerjaan yang kasar, atau menjadi rendahan. Tapi Tuhan Yesus berkata, seorang pemimpin yang menghamba harus melayani seperti hamba. Kalau kita mendengar kata melayani
dapat diartikan membantu dan mengurus hal-hal yang diperlukan oleh seseorang. Semakin baik sikap dan tindakan melayani dalam hidup ini, maka semakin baiklah relasi, komunikasi, dan persekutuan. Dalam hal ini Tuhan Yesus berkata bahwa Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Inilah yang menjadi sebenarnya patron hidup melayani di tengah-tengah kehidupan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus melayani manusia secara holistik, secara sempurna. Dikatakan Dia rela mengorbankan dirinya, menyerahkan nyawanya hanya untuk menebus, hanya untuk mengampuni manusia. Sehingga setiap manusia yang percaya dan yang yakin kepada Allah di dalam Yesus Kristus dikatakan menerima kehidupan dan keselamatan hari ini, besok sampai selama-lamanya. Atau bisa kita buat bagaimana contoh soal melayani itu di dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Contohnya, jika kita pergi ke sebuah rumah makan, jika sikap dan tindakan melayaninya tidak bagus, maka hal yang pertama muncul dari dalam diri kita adalah soal kekecewaan. Bisa kita kesal, bisa kita berkata di dalam kehidupan kita tanpa sadar berkata dan mengatakan dalam diri kita, inilah yang awal, inilah yang terakhir, dan saya tidak mau lagi datang dan makan di sini. Itu pasti muncul itu. Cara spontan itu. Tetapi jika sikap dan tindakan melayaninya baik dan menyenangkan, maka harga makanannya pun tidak kita persoalkan berapa harganya. Yang penting nikmat. Bahkan tanpa sadar kita sebenarnya, kita langsung mempromosikan rumah makan itu dan berkata kepada orang lain, enak makan di sana. Pelayannya bagus, pelayanannya cepat dan tepat, pokoknya pelayannya senyum-senyum, semualah di situ. Coba kita bandingkan sekarang ini, mengapa lebih banyak bapak-bapak makan di Kentucky Fried Chicken? Kenapa? Pelayannya cantik-cantik, senyum, apalagi ada bajunya yang salah guntingnya, tambah happy lagi ya, suasananya bagus. Pelayanannya cepat-cepat, enggak lama-lama menunggu. Itulah sebabnya dikatakan pada saat ini, jika kita mau menjadi besar, menjadi hebat, dikatakan, nyatakanlah sikap melayani di tengah-tengah kehidupan. Karena apa? Karena melayani adalah memberi manfaat dan dampak yang sangat besar di tengah-tengah kehidupan ini. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelayan dan melayani adalah dua kunci keberhasilan menjadi pemimpin yang baik, baik dalam skala kecil ataupun yang besar. Hidup ini akan menjadi bermanfaat, bermakna, berarti jika pelayanan dan melayani dibangunkan dan difungsikan dengan baik. Di dalam keluarga sendiri pun, jika roh pelayanan dan melayani berfungsi dengan baik, dipastikan rumah itu identik dengan surga. Ada damai, ada sukacita, ada kasih, ada hormat, ada memperdulikan, dan ada saling memperhatikan satu dengan yang lain. Sebenarnya kalau kita sudah berada di posisi kepemimpinan yang menghamba atau pemimpin yang berhati hamba, sebenarnya yang muncul di dalam hatinya
di dalam pikirannya, di dalam tindakannya selalu berkata apa yang harus kulakukan supaya dia senang dan juga sebaliknya. Jika mau melihat keberhasilan, jika mau melihat kesuksesan, jika mau melihat hal-hal yang besar terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, baik di dalam pribadi kita, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, dikatakan oleh firman Tuhan, bangunkanlah kepemimpinan yang menghamba, yaitu jadilah menjadi pelayan dan melayani dengan tulus. Itulah sebabnya ada nyanyian yang dikatakan seperti ini, melayani, melayani, melayani. Dan tidak ada yang terlampau berat, yang terlampau sulit di tengah-tengah kehidupan ini untuk kita lakukan, untuk kita raih, untuk kita dapatkan dalam kehidupan kita, jika roh pelayanan dan melayani hidup dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan oleh Tuhan Yesus, itulah kunci sukses utama untuk dapat meraih, menerima, dan mengalami segala hal di tengah-tengah kehidupan ini. Itulah dikatakan pada saat ini, jadilah pemimpin yang berhati hamba. Sebagai bapak, sebagai kepala keluarga, sebagai istri, atau sebagai kita pekerja atau pemilik usaha pada saat ini, Tuhan berkata, jadilah pemimpin yang berhati hamba, yaitu yang melayani dan pelayanan dengan tulus. Dan dikatakan, lihat, itulah sebenarnya hal yang luar biasa untuk dapat menikmati dan melihat segala janji keberhasilan dan kesuksesan di tengah-tengah kehidupan. Itu firman Tuhan yang berkata, dan firman Tuhan yang menekankannya kepada kita pada saat ini. Amin, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam Yesus Kristus. Jika pada saat ini Tuhan memanggil kami, bahkan Tuhan menyerukan kami, Engkau menciptakan, menjadikan, dan menempatkan kami di tengah-tengah dunia ini adalah menjadi pemimpin, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah dunia kerja, atau di tengah-tengah masyarakat. Tapi pada saat ini Tuhan, supaya kami dapat melihat dan mengalami segala hal di tengah-tengah kehidupan, kami harus menjadi pemimpin yang berhati hamba, yang menghidupi pelayanan dan melayani di tengah-tengah kehidupan kami. Dengan demikianlah kami dapat melihat, menikmati segala janji dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami Tuhan semuanya hanya tunduk kepada pemimpin yang agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Berkati Tuhan semua umat-Mu. Berkati semua kami, baik Bapa dan Ibu, dan juga saudara-saudari, apapun jabatan kami, apapun kedudukan kami sebagai pemimpin, Tuhan berkenan menyatakan pada saat ini, sehingga kami akan melihat segala kasih, berkat, dan kemurahan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus, ton dikin
Firman Tuhan yang menghantar kita untuk memberi kurban persembahan syukur kepada Tuhan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami mempersembahkan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku serahkan padamu hartaku semuanya, bahkan jiwa ragaku, milikmu seluruhnya. Ku percaya padamu, anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terima berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.